Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roza Amelia dari kelas 2 MPIA 1 dengan dosen pembimbing Bapak Amiruddin SPDI MPDI. Di sini saya akan membahas tentang konsep akal dan hati. Banyak orang menganggap bahwa hati adalah tempat atau lokus di mana perasaan, keinginan, emosi seorang manusia berada. Adapun letak hati dalam susunan fisiologis manusia adalah di dalam dada, sedangkan akal adalah lokus pusat berpikir manusia yang letaknya ada di kepala. Anggapan ini mungkin yang selama ini kita terima turun-temurun dari generasi ke generasi tanpa pernah kita kaji kembali kebenarannya. Sebenarnya hati dan akal pada dasarnya bukanlah suatu entitas yang bisa dipisahkan satu sama lain. Dalam buku Akal dan Wahyu dalam Islam, Profesor Harun Nasution mengemukakan temuan yang sangat menarik mengenai hati dan akal ini. Temuan yang didasari kajian yang cukup mendalam dari Al-Quran yang beliau utarakan berhasil menyudahi dualisme akal dan hati yang selama ini lazim kita pahami. Di dalam Al-Quran disebut dengan kolbu, sedangkan akal disebut dengan kali. Dalam Al-Quran, dalam bentuk kata kerja fi'il atau verb, seperti yakilun dan takkilun. Menurut Profesor Harun Nasution, Al-Quran tidak pernah menyebut kata akal dalam posisinya sebagai kata benda atau isim atau non. Beda dengan hati yang disebut Al-Quran dalam kapasitasnya sebagai kata benda, isim atau noun. Al-Quran juga menyebutkan bahwa relasi antara hati dan akal tidak dapat dipisahkan atau kolbu. Dalam perspektif Al-Quran merupakan lokus pemahaman manusia. Disebut dengan kalimat lahum qulubun la yafqahuna biha. Surah Al-A'raf. Mereka punya hati tapi tidak mampu memahami, dan lahum qulubun la yaquluna biha. Mereka punya hati tapi tidak mampu berpikir. Dengan demikian dapat ditarik benang merah bahwa hati atau kolbu adalah organ atau benda dalam tubuh manusia yang mempunyai fungsi untuk berpikir atau memahami segala sesuatu. Dengan kata lain, berpikir atau memahami merupakan mekanisme kerja dari hati yang dalam Al-Quran sendiri disebutkan letaknya ada di dalam dada. Setelah hal ini kita pahami, masih ada yang perlu kita perjelas lagi, yaitu masalah terkait mengapa selama ini masyarakat umum menganggap bahwa aktivitas berpikir manusia merupakan peran akal dan peran hati, dikesampingkan hanya sebagai tempat emosi atau perasaan berasal. Pertanyaan ini dijawab dengan sangat baik oleh Profesor Toshihiko Izutsu, pakar linguistik bahasa Al-Quran asal Jepang. Ini menyatakan bahwa ketika pengaruh filsafat Yunani masuk dalam perbendaharaan keilmuan Islam, dalam hal ini ilmu kalam dan filsafat Islam, para cendekiawan masa silam mengidentikan akal dengan nous yang dalam filsafat Yunani dianggap sebagai pusat daya pikir dalam jiwa manusia. Sejak saat itulah mulai dipahami bahwa berpikir itu merupakan kerja dari akal. Itulah pembahasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.